Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asara, NIM 1914040045 dari Lokal Tadris Matematika B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi-materi matematika diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang relasi rekursif. Relasi rekurensi adalah sebuah formula rekursif di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya. Sebuah relasi rekurensi mendefinisikan suku ke n dari sebuah barisan secara tak langsung. Definisi yang pertama, sebuah relasi rekurensi untuk barisan A0, A1, A2, sampai seterusnya, sampai AN-1 adalah suatu persamaan yang menghubungkan AN dengan suku-suku sebelumnya. Suatu deretan disebut sebagai jawaban dari relasi rekurensi jika suku-sukunya memenuhi relasi rekurensi. Dengan kata lain, relasi rekurensi mirip dengan deretan yang didefinisikan secara rekursif, tetapi tanpa menyebutkan nilai atau kondisi awalnya. Maka relasi rekurensi bisa dan biasanya memiliki jawaban ganda atau multiple solution. Jika kondisi awal dan relasi rekurensi disebutkan dua-duanya, maka deretan dapat ditentukan secara unik atau tunggal. Sebagai penjelasan dari paparan tersebut, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Selesaikan relasi rekurensi AN sama dengan 7AN kurang 1, N besar sama 1, A2 sama dengan 98. Nah, penyelesaiannya, untuk N sama dengan 1, maka A1 sama dengan 7A0, A2 sama dengan 7A1 sama dengan 7, 7A0 sama dengan 7 kuadrat A0. Nah, dari A2 sama dengan 98, maka 98 sama dengan 49 A0. Sehingga diperoleh A0 sama dengan 2. Jika relasi rekurensi tersebut dideretkan terus, akan diperoleh A3 sama dengan 7A2 sama dengan 7, 7 kuadrat A0 sama dengan 7 pangkat 3 A0 sampai seterusnya. Sehingga penyelesaian umum dari relasi rekurensi tersebut adalah AN sama dengan 7 pangkat N, 2, N besar sama 0. Materi kedua yaitu tentang fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit adalah fungsi yang berbentuk deret kuasa yang digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efektif, dengan menjadikan suku-suku barisan menjadi koefisien dari variabel X di dalam bentuk formal deret kuasa. Fungsi pembangkit dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Definisi dari fungsi pembangkit bisa definisi formalnya itu fungsi pembangkit biasa untuk barisan A0, A1, A2, seterusnya sampai AK adalah deret tak hingga. Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AKX pangkat K sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Contoh soal, tentukan fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan 0,0,0,1, 1,1,1,1 dan seterusnya. Barisan tersebut kita kenal dengan barisan yang tertunda atau delayed sequence. Misalkan Gx-nya adalah FPB dari AN. Sehingga menurut definisi FPB, maka kita peroleh Gx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ANX AN kali X pangkat N. Diselesaikan sama dengan 0 kali X0 tambah 0 kali X tambah 0 kali X kuadrat tambah 1 kali X pangkat 3 tambah 1 kali X pangkat 4 tambah 1 kali X pangkat 5 dan seterusnya. Maka dapatlah hasil X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah seterusnya
sehingga kita dapat hasil akhirnya adalah 1 dikurangi 1 dikurangi X pangkat 3 per 1 dikurangi X sama dengan X pangkat 3 per 1 dikurangi X. Nah, jadi FPB dari barisan tersebut adalah X pangkat 3 per 1 kurang X. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang berbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika, AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk merepresentasikan input dan output digital, kita juga dapat menggunakannya sebagai konstanta pada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup secara permanen. Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar boolean telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika besar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu, sehingga akan dihasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar boolean. Selanjutnya yaitu gerbang logika atau logic gates adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Adapun pengertian gerbang logika berdasarkan Wikipedia yaitu suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode dan transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay, cairan optik, dan bahkan mekanik. Selanjutnya ada 7 jenis gerbang logika. Yang pertama yaitu gerbang AND. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Yang kedua ada gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Yang ketiga, gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan nilai inputnya. Kemudian yang keempat ada gerbang NAND. NAND. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Kemudian yang kelima, gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua inputnya adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Kemudian gerbang XOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Kemudian yang terakhir gerbang XNOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 1. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep dasar graf. Graf G adalah himpunan terurut FG, EG, dan FG menyatakan himpunan berhingga yang elemen-elemennya disebut titik atau vertex dari G
dengan VG tidak sama dengan 0, dan EG menyatakan himpunan sisi atau EG yaitu pasangan tak terurut dari VG. Banyaknya himpunan titik VG disebut orde dari graf G. Misalkan X dan Y adalah titik pada graf G. Jika X dan Y dihubungkan oleh sisi E, maka X dan Y dikatakan bertetangga atau adjacent. Sedangkan titik X dan Y dikatakan menempel atau incident dengan sisi E. Demikian juga sisi E dikatakan menempel dengan titik X dan Y. Himpunan tetangga atau neighborhood dari suatu titik X dinotasikan dengan NX adalah himpunan titik-titik yang bertetangga dengan X. Selanjutnya yaitu tentang lintasan terpendek. Lintasan terpendek adalah jalur yang dilalui dari suatu node ke node lain dengan besar atau nilai pada sisi yang jumlah akhirnya dari node awal ke node akhir paling kecil. Nah, lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat lain. Lintasan minimum yang dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf yang digunakan adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Nah, dalam kasus ini bobot ini maksud berupa jarak dan waktu kemacetan terjadi. Ada beberapa contoh dari persoalan lintasan terpendek. Yang pertama ada lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Kemudian ada lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain. Kemudian yang terakhir ada lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Kemudian contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek. Misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menemukan jarak terpendeknya atau menemukan waktu tersingkat yang dapat ditempuh dari A ke kota B. Aplikasi persoalan penentuan lintasan terpendek banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menentukan rute atau jalur terbaik yang harus ditempuh dari suatu kota untuk menuju ke kota lain, menentukan jalur komunikasi dua buah terminal komputer, kemudian menentukan jalur penerbangan dunia yang paling efektif untuk dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke materi algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar Webb Dijkstra. Algoritma ini merupakan algoritma yang paling terkenal untuk mencari lintasan terpendek. Algoritma Dijkstra diterapkan pada graf berarah, tetapi selalu benar untuk graf tak berarah. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga pada node lain. Kemudian selanjutnya set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Yang keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan data
jarak yang baru. Kemudian yang kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang telah dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Yang keenam, set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan. Selanjutnya ulangi lagi langkah yang kelima. Materi selanjutnya yaitu pohon. Sebuah graf pohon atau tree adalah sebuah graf terhubung dan tak berarah di mana sebarang dua simpul dihubungkan tepat oleh satu path. Pohon atau tree telah digunakan sejak tahun 1857 oleh matematikawan Inggris yang bernama Arthur Cayley untuk menghitung jumlah senyawa kimia. Silsilah keluarga biasanya juga digambarkan pada bentuk pohon. Pohon atau tree adalah merupakan graf yang tak berarah, terhubung yang tidak memuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pohon adalah suatu graf yang banyak verteksnya sama dengan n besar dari 1 jika graf tersebut tidak mempunyai lingkar atau cycle free dan banyaknya rusuk n kurang 1. Graf tersebut terhubung. Kemudian pohon rentang atau spanning tree yaitu dari sebuah graf terhubung G adalah subgraf pohon dari G yang mencakup semua simpul dari G. Ada lagi rooted tree atau pohon berakar. Rooted tree adalah suatu tree yang mempunyai akar. Istilah-istilah atau unsur-unsur yang ada pada pohon berakar. Yang pertama ada akar dinyatakan dengan lingkar AN, kemudian daun, cabang, dan selanjutnya tinggi, level, atau deep, atau dalamnya suatu vertex. Baiklah, demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.